Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriani dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Prodi Tata Busana 02. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran dari pelayanan prima dan desain busana. Mengenai RPP pelayanan prima dengan profil nama sekolah Universitas Negeri Makassar, mata kuliah pelayanan prima, jurusan PKK, semester ganjil, materi pokok, jenis-jenis dan harapan pelanggan. Adapun paket keahlian yaitu tata busana dengan jumlah SKS 2 SKS dikali 50 menit. Kemudian dosen yaitu saya sendiri, Indriani. Kemudian kita melangkah ke kompetensi inti. Kompetensi inti di sini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu kompetensi inti, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian kompetensi yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan responsif. Kemudian kompetensi yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metagognitif. Adapun kompetensi yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Dan materi selengkapnya ada di RPP yang saya bagikan. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar di sini yaitu memahami, yaitu mahasiswa dapat memahami jenis-jenis harapan pelanggan. Kemudian di indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengetahui pengertian pelanggan. Yang kedua, memahami kepuasan pelanggan. Yang ketiga, mengetahui ukuran kepuasan pelanggan. Dan yang keempat, mengetahui faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan yang kelima, mengetahui cara mengukur kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil kompetensi. Kemudian kita melangkah ke tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran di sini yaitu mengetahui pengertian pelanggan, memahami kepuasan pelanggan, mengetahui ukuran kepuasan pelanggan, mengetahui faktor mempengaruhi kepuasan pelanggan, dan mengetahui cara mengukur kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan evaluasi hasil kompetensi. Kemudian ke deskripsi mata pelajaran. Adapun poin-poin dari materi di sini, yang pertama pengertian pelanggan. Kemudian pengertian pelanggan menurut para ahli. Kemudian kepuasan pelanggan, mengukur kepuasan pelanggan, dan faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu cara mengukur kepuasan pelanggan. Kemudian kita ke pendekatan model dan metode. Pendekatan saintifik dengan model pembelajaran project based learning dan metode pembelajaran yaitu diskusi dan pemberian tugas. Adapun media, alat bahan dan sumber pembelajaran. Media, mikroskop, PowerPoint dan modul. Alat dan bahan, LCD, laptop, papan tulis dan spidol. Kemudian sumber belajar yaitu Burhanuddin Isfi dan kawan-kawan, tahun terbit 2020, jenis-jenis dan modul jenis-jenis dan harapan pelanggan Universitas Negeri Makassar. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pertama yaitu pendahuluan dengan beberapa poin dengan alokasi waktu 10 menit. Kemudian kita ke kegiatan inti yaitu beberapa fase dengan alokasi waktu 80 menit. Selanjutnya kegiatan penutup yaitu beberapa poin dengan alokasi waktu 10 menit dan penilaian yaitu penilaian di sini sikap spiritual, sikap sosial dan pengetahuan. Selanjutnya kita melangkah ke rencana pelaksanaan pembelajaran RPP desain busana. Adapun profil dari desain busana
yaitu nama sekolah Universitas Negeri Makassar, mata kuliah desain busana, jurusan dan semester yaitu PKK dan semester genap. Adapun materi pokok, struktur dan analisis anggota gerak. Paket keahlian yaitu tata busana, jumlah SKS yaitu 3 kali 50 dikali 2. Dosen yaitu saya sendiri, Indriani. Kita melangkah ke kompetensi inti. Kompetensi inti di sini sama dengan kompetensi inti dari pelayanan prima yang pertama tadi. Kemudian kita lewati. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Mahasiswa dapat menggambar atau mendesain struktur dan analisis anggota gerak dengan benar. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Indikator di sini yaitu mengetahui cara menggambar tangan dengan benar. Kemudian mengetahui cara menggambar lengan dengan benar. Selanjutnya mengetahui cara menggambar kaki dengan benar, dan yang selanjutnya yaitu cara menggambar batang kaki tangan depan tampak 3/4 samping dan belakang. Dan yang terakhir yaitu evaluasi hasil kompetensi. Kemudian kita ke tujuan pembelajaran. Ada beberapa tujuan pembelajaran di sini. Yang pertama, mengetahui cara menggambar tangan dengan benar, mengetahui cara menggambar lengan dengan benar, mengetahui cara menggambar kaki dengan benar, mengetahui cara menggambar batang kaki tanpa depan, tanpa 3/4 samping dan belakang dengan benar. Kemudian yang terakhir yaitu menyelesaikan evaluasi hasil kompetensi. Adapun deskripsi materi pembelajaran. Yang pertama, subpoinnya itu menggambar tangan, yang kedua menggambar lengan, yang ketiga itu menggambar kaki. Selanjutnya, pendekatan model dan metode. Pendekatan saintifik dengan model pembelajaran itu project based learning, metode, demonstrasi, tutorial, dan pemberian tugas. Selanjutnya itu media, alat, dan bahan sumber pembelajaran. Yang pertama, media yang digunakan yaitu Microsoft PowerPoint, video tutorial, dan modul. Alat dan bahan yang digunakan LCD, laptop, papan tulis, mistar, spidol, pensil, warna, dan penghapus. Kemudian sumber belajar yaitu Suryani, Hamidah, dan kawan-kawan, tahun terbit 2018, modul struktur dan analisis anggota gerak. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran. Kegiatan pertama yaitu pendahuluan dengan beberapa poin. Selengkapnya ada di materi yang saya bagikan dengan alokasi waktu 30 menit. Kemudian kegiatan inti beberapa fase dengan alokasi waktu 240 menit. Selanjutnya, kegiatan penutup dengan beberapa poin dengan alokasi waktu 30 menit. Selanjutnya, kita melangkah ke penilaian. Ada beberapa penilaian di sini yaitu sikap spiritual, sikap sosial, dan pengetahuan. Itulah beberapa penjelasan dari RPP, Desain Busana dan Pelayanan Prima yang sempat saya jelaskan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.